Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Asar Sikunandar, NRP 19/96, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengaturan kapal di dermaga, yang kedua adalah utilasi dermaga, dan yang ketiga adalah waktu pelayanan kapal di dermaga. Happy watching. Yang pertama adalah pengertian dermaga. Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan atau merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal. Bukan cuma sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang ataupun penumpang, tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum, ataupun saluran kotor. Lalu ada tipe-tipe dermaga yang ada di Indonesia. Terdapat 3 tipe dermaga yang bisa Anda temukan. Tipe-tipe tersebut adalah, yang pertama adalah dermaga dolphin atau trestle. Yang kedua adalah dermaga Queewall. Yang ketiga adalah dermaga apung atau sistem jetty atau pier. Nah, jenis-jenis dermaga sesuai fungsinya. Jenis dermaga di pelabuhan Indonesia sesuai fungsinya. Dermaga pun terbagi dalam beberapa jenis yang bisa ditemukan dalam perairan Indonesia, seperti yang pertama adalah dermaga barang umum, yang kedua dermaga peti kemas, ketiga dermaga curah, yang keempat adalah dermaga khusus, yang kelima dermaga marina, yang keenam adalah dermaga kapal ikan. Lalu ada beberapa fasilitas yang ada di dermaga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 vendor, yang kedua fasilitas alat bongkar muat, yang keempat adalah gudang, yang kelima adalah lapangan penumpukan, yang kelima adalah jalan. Nah, di sini ada contoh dari vendor pada gambar tersebut. Ini ya vendor. Lanjut pada fasilitas alat bongkar muat. Pertama adalah electrical grab sebagai penunjang multipurpose gantry crane. Telah disiapkan 2 unit electric grab dengan kapasitas masing-masing 15 meter kubik. Lalu ada hopper, container spreader, RTG crane, forklift, wheel loader, excavator. Lalu ada fasilitas gudang di dermaga. Gudang di dermaga merupakan bangunan gudang yang lokasinya berada di area dermaga dan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. Nah, fasilitas gudang di dermaga itu apa aja? Nah, di sini dijelaskan fasilitas gudang di dermaga itu apa aja. Nah, di sini dijelaskan gudang di dermaga menurut penggunaannya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah gudang umum. Gudang umum merupakan bangunan yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis muatan di kapal. Yang kedua, gudang khusus. Gudang khusus merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan jenis-jenis barang khusus seperti barang-barang berbahaya, barang yang mudah terbakar, dan barang yang harus dalam suhu tertentu. Lalu yang ketiga adalah gudang GVS. Merupakan gudang yang digunakan untuk melaksanakan proses stripping dan stacking dan dari barang-barang yang berasal dari peti kemas. Ini ada contoh gudang di dermaga, ini contoh gudang ya. Lanjut ke fasilitas lapangan penumpukan dermaga.
Lapangan penumpukan merupakan tempat yang luas dan terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. Barang-barang yang disimpan pada lapangan penumpukan harus mempunyai ketahanan terhadap panas matahari dan hujan. Biasanya, barang-barang yang disimpan di lapangan penumpukan berupa kendaraan berat dan barang-barang yang terbuat dari baja seperti tiang listrik, plat baja, baja profil, baja beton, dan lain sebagainya. Lapangan penumpukan harus mampu menerima beban yang berat dari barang-barang yang ditampungnya. Umumnya, konstruksi dari lapangan penumpukan menggunakan konstruksi beton, konstruksi lentur, konstruksi semi kaku, atau semi rigid advanced CDB. Nah, ini ada contoh gambarnya lapangan penumpukan di dermaga. Ini ya. Lanjut, fasilitas jalan di dermaga. Jalan di dermaga merupakan suatu lintasan yang dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain, menghubungkan area keluar masuk dermaga. Sehingga jalan ini harus disusun dengan konstruksi tertentu sehingga dapat menahan beban dan kecepatan kendaraan yang direncanakan. Ini ada contohnya fasilitas jalan-jalannya di dermaga tersebut ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, memahami pengelolaan pelabuhan. Pelabuhan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran merupakan tempat berdirinya dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, di mana berlangsung kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan menyangkut kapal-kapal yang bersandar, berlabuh, naik turun penumpang. Kegiatan utama Pelindo 1. Yang pertama adalah storage dan warehouse. Yang kedua adalah marine service. Yang ketiga adalah clean water. Yang keempat ada shipyard. Yang kelima adalah electronic, ITY, installation, storage and warehousing. Nah, apa saja bidang usaha yang dikelola oleh Pelindo 1? Jawabannya adalah perusahaan memfokuskan kegiatan utamanya di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menetapkan prinsip-prinsip perusahaan tersebut. Nah, apa saja kegiatan usaha Pelindo 1? Kegiatan usaha Pelindo 1 mencakup yang pertama adalah penyediaan atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. Yang kedua adalah penyediaan atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan kapal. Yang ketiga adalah penyediaan atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar, peti kemas, curah, kering, multipurpose barang termasuk hewan, kendaraan kargo, dan fasilitas naik turun penumpang atau kendaraan. Yang keempat adalah penyediaan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering, kendaraan kargo, dan kendaraan. Yang kelima adalah penyediaan atau jasa terminal peti kemas, curah, multipurpose penumpang, pelayanan rakyat, dan RO. Nah, ini ada terampil menghitung turnaround time terhadap ketersediaan dermaga. Yang pertama adalah port time. Apa itu port time? Yaitu waktu yang dibutuhkan kapal labuh untuk menunggu sandar dan
keluar setelah selesai melakukan kegiatan bongkar atau muat. Lalu yang kedua adalah effective time. Waktu efektif atau effective time adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal berada di dermaga. Lalu adalah yang ketiga atau yang terakhir adalah turnaround time. Turnaround time atau TRT adalah waktu kedatangan kapal berlabuh jangkar sampai sandar di dermaga serta waktu keberangkatan kapal setelah melakukan kegiatan bongkar muat barang atau time arrival. Mungkin itu. Lalu memahami menghitung kinerja dermaga, mulai dari output dermaga, port output atau berth output, lalu ada ship output, lalu ada berth occupancy ratio atau BOR. Nah, ini ada pengertian dari output dermaga. Output dermaga adalah keluaran jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dalam periode waktu tertentu di suatu dermaga. Yang kedua adalah berth output atau disebut juga dengan berth throughput. Adalah indikasi dalam rangka untuk mengetahui banyaknya barang yang diangkut melalui dermaga. Berth output lalu barang di dermaga adalah jumlah ton atau meter kubik barang yang dilewati tiap meter panjang dermaga yang tersedia. Lalu ada yang ketiga adalah ship output. Ship output yang diukur dengan satuan TSHOP merupakan indikator produktivitas kapal selama melakukan kegiatan bongkar muat barang di lingkungan pelabuhan. TSHP ton per ship per hour in port merupakan jumlah barang yang dapat dibongkar atau dimuat dari dan ke atas kapal sandar di dermaga. Lalu memahami berth allocation, perencanaan fasilitas tambat. Yang kedua ada matching dengan jumlah rencana kedatangan kapal. Beberapa istilah berkaitan dengan berth atau tambatan atau sandar. Berth tambatan. Berth adalah tambatan suatu tempat di mana kapal melakukan bongkar atau muat barang. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.